Nah, kita hari ini mau bahas apa? Nih, aku taruh di komen ya. Jadi, teman-teman semua, kita malam hari ini mengundang Ica untuk membahas tentang bagaimana caranya jadi sahabat, tentunya sahabat yang baik ya, bagi anak saat belajar dari rumah. Karena mungkin hari ini adalah hari Minggu, di mana hari terakhir di akhir pekan ya, Cak. Besok kembali lagi ke situasi yang kerja. Mungkin teman-teman masih ada yang kerja dari rumah. Apalagi Jakarta PSBB-nya masih diperpanjang. Terus juga pastinya yang punya anak atau ponakannya atau siapa gitu pasti lagi belajar dari rumah ya. Besok mulai lagi tuh di depan handphone dan laptop, mulai lagi belajar dari rumah. Nah, jadi kita mau coba diskusi. Iya, betul. Lagi mulai berjuang. Jadi kita nanti akan coba diskusi bersama gimana ya caranya jadi sahabat bagi anak. Nah, tadi aku udah sempat introduction juga tentang Ica. Jadi buat teman-teman yang baru masuk, Ica ini sebenarnya nama lengkapnya Saskia Rosita Panggabean, psikolog. Nah, tapi aku paling akrab manggilnya Ica. Jadi nanti teman-teman jangan bingung ya, ini Ica siapa sih? Namanya kan Saskia. Jadi nama panggilan sayangnya Ica. Gitu ya, Ca. Iya. Nah, jadi Ica malam hari ini sebagai psikolog dan juga sebagai education specialist mau berbagi terkait gimana ya tips-tipsnya kita jadi sahabat bagi anak. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau cerita dulu nih, Cak, latar belakangnya kenapa kita mau angkat topik ini. Jadi pertama, aku banyak baca artikel, menemukan artikel yang terkait dengan kekerasan pada anak. Nah, jadi Sobat Peduli kan memang concern-nya ke pendampingan untuk anak dan perempuan yang mengalami kekerasan. Jadi Sobat Peduli ini kan memang mulainya pas kasus tahun 1998 itu, Cak. Jadi yang lagi kerusuhan itu ya. 1998. Iya, jadi banyak kan terjadi kekerasan pada perempuan. Di situ mulai muncul Sobat Peduli yang konsisten sampai sekarang mendampingi dan terus juga mengedukasi. Jadi kita pengen tuh, ya kayak IG Live saat ini, kita pengen supaya semuanya punya bekal, punya ilmu, jadinya kita bisa sama-sama ngurangin kekerasan yang terjadi. Nah, tapi ternyata kekerasan pada anak selama pandemi ini meningkat ya. Wah, sedih banget ngebaca artikel-artikelnya nih. Aku nanti aku coba bisa share ke teman-teman semua nih artikel-artikelnya. Tapi yang aku mau coba bacain aja nih di media Indonesia itu di tanggal 24 Juni 2020 itu ada artikel judulnya aja 3087 kasus kekerasan anak terjadi selama pandemi. Jadi memang katanya selama pandemi mulai dari 1 Januari sampai 19 Juni, ya belum sampai sekarang ya, sekarang nggak dihitung, itu sudah ada 3.000-an kasus yang terjadi. Dan ini tuh hanya pada anak loh, jadi bukan KDRT yang ke perempuan, tapi ini pada anak terjadinya. Dan rinciannya nih, 852 kekerasan fisik, 768 kekerasan psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. Nah, kita sebenarnya masih perlu ini sih ya, mengkaji lebih dalam sih kenapa ya kekerasannya meningkat. Tapi yang pasti kalau misalnya situasi belajar dari rumah itu kan pasti situasi yang berbeda ya, perubahan gitu ya, yang terjadi pada anak. Nah, mungkin nggak sih menurut Ica itu menimbulkan sebuah tekanan buat anak gitu, atau menimbulkan sebuah perubahan buat anak sehingga dan nggak cuma anak ya sebenarnya, orang tuanya juga menemukan perubahan itu. Jadi mungkin nggak tuh itu jadi kayak sumber pencetus kekerasan yang mungkin aja terjadi di rumah dan dilakukan sama orang tua sendiri. Mungkin nggak sih, Cak, kayak gitu? Iya, nah sebetulnya sih kalau tadi ya ngelihat data kekerasan ya banyak sekali kan memang dari Kementerian Perlindungan Anak, dari berbagai stakeholder ya melakukan riset ini memang angkanya semakin naik. Tapi sebetulnya memang belum ada yang melihat korelasinya gitu ya sih ya. Apakah karena pandemi akhirnya kekerasan jadi meningkat? Tapi memang kalau di case-nya, let's say di NTT sendiri ya, aku ngomongin di NTT sendiri. Nah di NTT aja di situasi normal tuh
kekerasan tuh main tinggi ya, kekerasan domestik, apalagi juga terhadap anak-anak. Dan kekerasan, ironisnya ya, kekerasan seksual juga, aku pernah ngobrol-ngobrol, jadi di penjara itu, di apa, lapas ya, itu kasus-kasus mostly itu justru paling banyak kasus kekerasan ke anak justru ya, itu di NTT kasusnya. Nah, jadi itu sebelum pandemi. Nah, which is ketika pandemi, aku belum pernah lihat data naik di NTT seperti apa sih, tapi ketika di pandemi dengan tadi ya stresor ke orang tua makin meningkat, belum lagi kalau tadi ya profesi-profesi yang tadinya ada kayak misalnya apa ya, pedagang atau bisnis kan, apalagi hotel-hotel kan sempat beberapa tutup ya, usaha-usaha gitu, ada yang dirumahkan, jadi kan sebetulnya tekanan ekonomi juga meningkat. Dan itu tentu saja memicu ya, maksudnya itu jadi salah satu kerentanan keluarga, itu juga jadinya kan otomatis jadi kerentanan untuk anak juga kan. Makanya apa ya, dibilang kayak no wonder gitu ya, kenapa akhirnya kerentanan anak ini itu semakin meningkat pada akhirnya, karena kerentanan anak nih nggak ngomongin hanya soal kekerasan seksual, kekerasan fisik ya, tapi juga dari hasil tadi ya riset cepat sih sebetulnya. Kalau aku nih sama di WVI sendiri, kita waktu itu kayak sebulan nih tuh kayak ada riset cepat gitu ke di NTT dan se-Indonesia sih. Memang yang dialamin anak tuh nggak cuman kekerasan tadi, nggak cuman kekerasan fisik, tapi juga yang lumayan tinggi adalah kekerasan verbal dan juga diabaikan sih jadinya, apa, neglected gitu ya. Karena orang tuanya kan kayak mereka harus pontang-panting mencari uang, mereka harus tetap ke kebun. Nah, anaknya nggak ada yang, akhirnya anaknya, biasanya kan anak-anak tanda petik dititip di sekolah ya. Mereka pagi sampai sore di sekolah, gitu kan. Nah, ini akhirnya karena dirumahkan ya jadinya anak-anak ya udah di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ya mereka juga akhirnya ngerasa bosen. Mungkin mereka akhirnya mereka juga melakukan bahkan ikut bekerja pada akhirnya ya. Jadinya kan ada kekerasan, eksploitasi juga sebetulnya ya. Walaupun mungkin orang tuanya tidak bermaksud mengeksploitasi anak, tapi ya itu akhirnya muncul kerentanan-kerentanan yang lain sih. Gitu. Itu sih, Syah. Memang kondisinya yang akhirnya membuat anak tadi mengalami kerentanan itu ya, Cak ya. Memang nggak sampai, mungkin kalau di situasi yang kondisi ekonominya cukup baik, tapi tetap aja bisa aja anaknya rentan tadi ya. Nggak cuman kekerasan itu nggak cuman fisik ataupun verbal ataupun seksual ya, tapi juga pengabaian gitu ya. Jadi yang mungkin biasanya di sekolah ditemenin ibu guru dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, akhirnya di rumah karena orang tua harus mencari nafkah, jadinya mengalami pengabaian gitu ya. Terus juga tadi anaknya terlibat dalam kegiatan ekonomi juga ya. Pekerjaan orang tuanya. Iya, jadi kalau di Jakarta tuh seringnya anaknya dibawa ke kantor, jadi nggak mau kayak gitu ya. Jadi emang dia jadinya ikutan sama orang tuanya. Itu sih. Iya benar. Jadi padahal mungkin dia kebutuhan akan gerak, kebutuhan akan pengetahuan yang kognisinya untuk ditambahkan itu ada, tapi terhambat karena itu ya, karena kondisi harus ikut orang tua dan seterusnya. Oke, jadi memang belum ada riset tentang korelasi kekerasan ini terhadap masalah pandemi ini, tapi kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu yang perlu kita perhatikan supaya nggak terjadi di anak kita ya, nggak terjadi di kita juga gitu sebagai pelakunya. Bahaya banget. Karena aku juga ngerasa sih, ini bagian saya yang curhat ya. Jadi waktu awal-awal pandemi itu berasa banget kita stres lah ya, karena biasanya kita pergi bepergian, juga ada pekerjaan yang bisa dengan mudah dilakukan karena kita pergi ke tempat kerja kita. Dan anak-anak juga begitu, mereka sekolah dengan mudah karena kita tahu guru udah belajar nih tentang cara mendidik anak dan kita percaya banget cara mendidik guru, jadi kita serahkan di sekolah. Nah, jadi ketika pas awal pandemi ini, anakku yang masih PAUD ini, masih 3 tahunan ini, harus belajar di rumah, juga aku harus menyetop segala kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di luar rumah. Jadi ada stres yang muncul nih, kalau yang itu udah pasti stres kalau aku ngerasainnya, karena akhirnya memicu kaum sumbu pendek. Jadi aku jadi bener-bener kayak gampang banget
ada hal-hal kecil yang dilakukan anakku yang mestinya biasa aja sih sebenarnya, kayak mungkin numpahin makanan gitu, atau dia jatuh apa berantakin mainannya tapi dia nggak mau beresin lagi. Nah itu aku akan dengan mudah biasanya lebih sabar, terus jadi lebih tidak sabar gitu. Jadi kayak aduh ini, dan aku ngeliat sih perubahannya dia kayak sempet, jadi nih kalau di anakku ya dia sempet sampai mundur Cak, jadi kayak dia itu udah bisa toilet training, dia udah lulus lah toilet training, tiba-tiba dia jadi sering ngompol gitu. Jadi ada perubahan yang terjadi, aku percaya sih itu gara-gara salah satunya karena stres. Tapi kan anak-anak nggak bisa ngomong ya, aku stres, ibu aku stres, mama aku stres nih, kondisinya kayak gini, mama marah-marah, aku nggak bisa ketemu temen di sekolah, terus aku nggak bisa main keluar. Jadi anakku tuh bahkan aku nggak terlalu izinin main keluar ya, karena rumah ke rumah tuh deket banget, jadi ya gampang kontak dengan orang jadinya kan. Jadi kita udahlah menjaga kesehatan aja lah ya. Jadi benar-benar banyak larangan gitu, dan keluar harus pakai masker. Jadi mungkin dia sebenarnya stres ya. Jadi tapi dia nggak bisa bilang, dan itu muncul aja dengan segala macam bentuknya, beda-beda mungkin tiap anak. Nah jadi yang aku sempat sedih sih, ya untungnya belakangan kan karena udah cukup lama ya, jadi kita udah beradaptasi dan aku coba mencari tahu, belajar gimana caranya ya supaya kita bisa tetap nyaman bersama-sama, dan ini anak nih bisa beres nih masalah toilet trainingnya juga gitu. Dan iya akhirnya kayaknya aku menemukan bahwa sebaiknya kita juga tetap jadi sahabat gitu. Anak-anak kita ini kan kehilangan sahabat-sahabat yang mereka ketemukan tiap hari ya. Jadi gimana caranya kita juga bisa jadi teman-teman main yang asik gitu kan ya. Karena kayaknya gimana caranya nih bisa jadi tetap asik buat anak-anak supaya anak-anak nggak terlalu merasakan stres atau tekanan ketika mereka belajar di rumah. Nah, Ica punya nggak tips-tipsnya? Gimana caranya bisa jadi sahabat buat anak kita saat BDR nih? Nah, tadi kan yang waktu Tasya bilang ya tentang gimana dilemanya, ini kayaknya memang dialami sama hampir semua ya, kita bisa bilang ya hampir semua parents, orang tua ya di luar sana. Orang bayangin ya, orang dewasa aja kan mengalami adaptasi yang gak mudah ya ketika awal-awal pandemi kan gitu, dan bahkan sampai sekarang ya pasti situasi berubah-berubah nih, apalagi kalau di sini sih ya, memang kasusnya tidak setinggi di Jakarta sih ya, tapi karena saking berubah-berubahnya, besok zona hijau, besok zona kuning, zona orange, zona merah. Jadi itu cukup, iya itu sangat dinamis sekali. Sedangkan dampaknya kan kalau itu zona merah, zona hijau kan pengaruhnya adalah anak-anak boleh ke sekolah atau tidak kan gitu. Jadi sebagai orang tua, sebagai orang tua tuh bingung ini sebetulnya apa sih maunya gitu kan. Ini zona merah, besok zona hijau gitu. Nah jadi adaptasinya tuh cepet change-nya tuh cepet banget gitu, sangat dinamis. Nah, ya itu sih sebagai orang tua memang kita pertama kali perlu tadi ya Tasya bilang kita perlu aware bahwa kita aja sebagai orang dewasa tuh mengalami tadi ya stres, kita mengalami tadi ya sumbu-sumbu pendek gitu ya. Nah, anak-anak pun mengalami mengalami pressure itu ya, mengalami tekanan itu. Walaupun mungkin stresnya berbeda ya, masa sumber stresnya beda antara orang dewasa sama anak-anak gitu. Ya kalau orang dewasa kan tadi mungkin sumber stresnya ekonomi, terus harus berbagi peran segala macam ya, gitu. Terus mungkin dengan tugas kantor yang semakin pusing justru ya ketika di working from home misalnya, atau bahkan harus kerja dari kantor. Nah, anak-anak pun punya sumber stresnya sendiri sih. Nah, makanya kita sebagai orang tua, orang dewasa yang di sekitar anak, kita perlu aware nih bahwa anak kita juga bisa mengalami stres itu. Dan mungkin kalau tadi Tasya cerita soal anaknya, nah mungkin dia nggak ngomong ya dia stres ya, tapi itu kan kayak termanifest lewat kemunduran salah satunya ya, lewat kemunduran salah satu aspek perkembangannya kan yang tadi toilet training. Nah, jadi memang kita sebagai orang tua perlu sadar bahwa situasi ini pasti berimbas sama anak kita gitu, dan kita perlu melihat dulu sih yang pertama ya, kita perlu aware, mengamati situasinya, apa nih kira-kira perubahan perilaku perubahan-perubahan yang terjadi sama anak kita, kira-kira apa sih stres seberdampak apa belajar BDR ini terhadap anak aku gitu. Ada anak yang aku melihat ada anak yang kayaknya masih usia di bawah 3 tahun ya, dia sih nggak terlalu nggak terlalu stres banget ya tanda petik gitu ya, karena kan ya dia memang tidak biasanya di rumah, justru mungkin dia ngerasa senang karena papa mamanya ada di rumah ya, gitu. Nah tapi untuk anak-anak yang ya kan, untuk anak yang
lebih besar, apalagi sudah SD, apalagi SMP yang biasanya ketemu fisikal ya, ketemu tatap muka sama anak teman-temannya. Nah sekarang nggak ketemu itu pasti sumber stresnya lebih besar ya gitu. Nah jadi kita sebagai orang tua perlu kayak identified gitu ya. Pertama aware sama situasi ini bahwa ini bisa berdampak terhadap aku sebagai orang tua dan juga ke anak-anakku gitu. Dan kita perlu mengenali sih, identifikasi apa sih dampak pandemi ini, dampak beda ini terhadap anak-anak. Apakah jangan-jangan kita tahu nih anak kita kelas 1 SD ya, dia udah bisa kenal huruf tadinya, udah bisa A, B, C, D, E gitu. Tapi kok ketika pandemi ini dia mulai di kelas 2, kok dia ini ya menurun ya kemampuan membacanya gitu. Dia seperti tidak bisa mengenali huruf-huruf lagi selancar sebelumnya. Nah, berarti kan kita perlu aware ya, ada kemunduran yang tadinya bisa kok jadi sekarang nggak bisa gitu. Atau bahkan mungkin ada anak-anak yang lebih agresif gitu ya, jadi lebih marah-marah. Terus atau bahkan aku ketemu kemarin ada anak yang dia tidak mau ikut kelas online. Jadi kalau disuruh ikut kelas online, dia tidak mau tuh, dia betul-betul menarik diri gitu. Nah, itu kan perubahan-perubahan yang harus dialami anak ya. Nah, kita sebagai orang tua, kalau kita tadi melihat ada anak yang biasanya dia sangat bersosialisasi ya dengan teman-temannya di sekolah sebelum pandemi, tapi kok selama BDR kok dia nggak mau ikutan kelas online ya gitu. Nah, kita jangan langsung bilang, aduh anak aku males, anak aku gitu ya. Kita jangan langsung melabel anak kita males, tapi kita justru harus mengenali seperti apa sih, apa yang dia rasakan, apa sih kesulitannya dia ya ketika harus belajar online. Jangan-jangan mungkin dia ngerasa, jangan-jangan ya dia nggak merasa kelas online itu hal yang menarik ya, karena kayak nggak ada interaksi langsung, atau bahkan ya itu sih kita perlu identifikasi dulu situasinya apa yang dialami sama anak kita, baru kita bisa mengenali ya, dan kita tahu oh sebetulnya anak kita nih mereka lagi yang kesulitannya dia tuh sekarang ini loh, misalnya gitu. Kayak tadi misalnya kan tentang aku ketemunya waktu itu ada anak kelas 1, berarti sekarang udah kelas 2 ya. Jadi anaknya tadinya udah mulai lancar baca huruf, waktu udah mulai bisa baca, tapi itu orang gurunya mengeluhkan ya, kok anaknya nggak bisa baca lancar lagi gitu, dan dia nggak mau ikutan kelas Zoom online gitu ya. Terus akhirnya mungkin dan itu karena ternyata waktu diselidiki, ternyata karena gurunya kan ganti ya. Jadi ketika anak ini kan naik kelas ya, tahun ajaran baru, terus dia Zoom gitu, terus dia kayak ketemu sama guru yang asing buat dia ya. Nah itu kan buat dia nggak nyaman ya. Nah itu sebetulnya, nah kalau kita langsung memarahi anak kita tanpa mengenali dulu latar belakangnya kenapa dia seperti itu, kan bisa jadi salah intervensi juga ya. Kita jadi salah mengenali, akhirnya salah membantu juga gitu, salah jadi sahabat yang salah juga akhirnya buat anak-anak kan gitu. Jadi emang sebetulnya aku nggak bilang sederhana sih, enggak sih, karena ini bukan hal yang gampang pastinya ya, tapi emang prinsip jadi sahabat itu ya kita tentunya sebagai orang dewasa, orang tua juga, kita kan mungkin kita punya sahabat-sahabat ya. Nah saat kita bersahabat kan di situ kita tahu ya apa yang kita butuhkan ya, kita bisa jadi diri kita apa adanya, kita bisa cerita gitu ya, kita bisa kalau kita bilang aduh aku ngantuk, aku nggak suka, aku bisa bilang ke sahabat kita kan gitu. Nah ketika kita jadi sahabatnya anak-anak ya juga gitu ya, relasinya tuh seperti itu, apalagi. Nah, tadi kita udah sampai di kita ngomongin tentang orang tua itu perlu aware ya, Caya, perlu kenali memang situasinya saat ini kita lagi pandemi, ada perubahan mulai dari diri kita sendiri, ada perubahan-perubahan yang kita alami, dan juga pada anak. Itu udah pasti ya, pada semua orang ada perubahan, tapi kan dampaknya masing-masing beda-beda. Lalu munculnya ke permukaan juga beda-beda. Apalagi anak belum bisa langsung menyampaikan apa yang mungkin dia rasakan gitu. Nah, jadi tadi kita udah sampai ke diskusi di mana kita jangan label anak dulu nih. Misalnya dia ada perubahan dalam perilakunya gitu ya, tiba-tiba jadi lebih agresif, terus dia nggak mau ikut kelas online. Nah, kita jangan langsung bilang, aduh anak saya jadi pemalas nih, atau anak saya jadi pokoknya jadi negatif deh, nggak baik lagi sekarang gitu.
atau mungkin ada juga muncul kayak perubahan dalam tugas perkembangannya ya yang mundur. Seperti di part pertama tadi aku cerita tentang anakku yang dia mengalami kemunduran, dia udah bisa pipis di toilet, terus sekarang dia jadi tidak bisa lagi. Dan ini kita jangan sebagai orang tua jangan langsung label dia kok bodoh, kamu kok jadi bodoh sih gitu, kok kamu jadi tidak bisa lagi gitu ya. Nah itu yang pertama tadi udah kita sampai di situ ya. Oke, Ica mau lanjutkan lagi silakan. Iya, karena sebetulnya sih kayak ini ya, tentang sahabat ya, balik lagi. Ketika kita berelasi sama sahabat kita, sama teman kita gitu, apalagi dengan pasangan misalnya gitu ya, papa mama nih yang mungkin lagi dengerin. Nah, ketika kita ada reaksi atau ada perilaku yang berubah dari pasangan kita atau dari sahabat kita, kan ketika kita nggak mengenali dengan jelas alasan perilakunya, kan kita jadi stres ya. Kenapa sih kok dia gitu? Kenapa sih kok dia cuekin aku? Kenapa sih kok dia tiba-tiba pukul aku misalnya? Nah, itu kan kitanya jadi stres ya, karena kita salah mengenali. Nah, makanya kenapa itu tadi sih penting untuk kita sebagai sahabat. Nggak mungkin kita jadi sahabat yang baik kalau kita tidak mengenal sahabat kita kan gitu. Jadi makanya lagi-lagi kita sebagai orang tua dengan diri kita sendiri dan juga dengan anak-anak kita ya kita perlu mengenali sih situasinya seperti apa sih yang sebetulnya jadi tadi ya kesulitannya dia, apa sih yang dia rasain, apa sih yang jadi aspirasinya dia nih di masa-masa ini. Mungkin dia sebetulnya asumsi kita adalah anak kita maunya main sama teman-temannya main sepeda keluar rumah. Tapi itu kan asumsi kita ya. Tapi kalau kita coba gali, mungkin dia memang dia pengen main sama teman-temannya. Tapi ketika kita udah tahu keinginan, maka ya anak kita kan jadi ada diskusi ya di situ ya di dalamnya ya. Yang kedua tadi ya itu lanjut ke tips yang kedua sih sebetulnya ya, ketika kita sudah mengenali, maka yang kedua adalah komunikasi ya secara terbuka. Jadi kita memang kita juga mengkomunikasikan, kita bertanya sama anak, nggak cuma pakai asumsi ya, lagi-lagi nggak cuma asumsi, karena kalau asumsi kan ya Tasya juga pasti ngalamin ya, kalau asumsi kita stres sendiri kan ya, gitu kita jadi stres sendiri karena tidak tervalidasi gitu pikiran kita dan perasaan kita. Begitu juga anak juga pikir perasaannya nggak tervalidasi ya, karena semuanya asumsi. Nah tapi ketika tadi kita mau jadi sahabat buat anak kita mau mengenali situasinya, dan kita juga pengen anak kita mengenali nih apa yang kita rasakan sebagai orang tua kan. Pasti kan kita sebagai orang tua punya kesulitan ya, apalagi di rumah ya kan, punya kesulitan harus rapat misalnya pagi-pagi sementara kita nggak bisa nemenin anak kita belajar. Jadi memang nggak cuma kita berusaha mengenali anak, tapi kita juga allow gitu ya, kita membiarkan anak kita juga mengenali kita gitu. Jadi makanya yang kedua tadi adalah komunikasi itu yang mesti. Komunikasi ini nggak berarti komunikasi yang ribet-ribet gitu enggak ya, tapi ya komunikasi yang tadi ya karena kita sudah mengenal diri kita, berusaha mengenali anak kita maka tadi ya ada percakapan yang dibangun ya, obrolan-obrolan singkat lah misalnya. Kalau malam-malam sih biasanya kalau anak-anak ya mungkin Tasya nanti juga bisa sharing ya, kalau misalnya masih anak-anak usia dini kan paling enak biasanya mau tidur terus ngobrol-ngobrol kan, tadi kamu belajar apa atau tadi kamu gimana sama teman-teman gitu ya, itu kan obrolan-obrolan yang apa kayak heart to heart gitu ya, walaupun mungkin durasi percakapannya nggak bisa panjang, apalagi buat aku tahu banget nih di sini ada teman-teman. Jadi tadi aku coba bantu lagi memberikan tipsnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ica. Jadi yang pertama tadi tips untuk menjadi sahabat bagi anak selama belajar dari rumah atau kita sering singkat jadi BDR. Yang pertama itu kita harus pahami situasi dan kondisi belajar anak. Jadi memang kondisinya tidak ideal saat ini dan juga memang ada perubahan yang pasti tiap dari kita terutama pada anak juga, dan orang pasti kena dampaknya. Oke, nih kayaknya Ica udah kedengaran suaranya. Hai Syah. Iya, Ica. Teman-teman bisa lihat Ica? Ya? Di aku sih nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa diskusi, Ca. Oke. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa lanjut dulu ya. Nanti kita coba lagi kalau pakai akun temennya, kalau pengen kelihatan mukanya buat foto bareng, oke? Nah, jadi Ca, tadi kan udah keluar 2 nih tipsnya ya. Yang pertama, jadi kita harus mengenali situasi dulu ya. Yang penting kita kenal dulu situasinya. Memang situasinya saat ini tidak ideal. Ada pandemi, mereka harus belajar di rumah dengan segala tantangan yang ada. Ya seperti yang kita alami ya, tantangan koneksi terutama.
Belum juga mungkin ada tantangan-tantangan yang lain ya, kayak orang tua harus menemani anak itu juga bertantangan ya. Karena mungkin orang tua punya kegiatan sendiri di jam yang sama dengan jam belajar anak. Jadi memang ada berbagai macam situasi yang memang tidak ideal lah saat ini. Nah, lalu ini benar nggak sih, Cak? Jadi kita memang harus berempati pada situasi anak. Betul, benar sih ya. Karena kan gini ya, kalau balik lagi ya, ketika kita jadi tadi ya balik lagi kita jadi mau jadi temannya anak-anak, mau jadi sahabat. Di situasi ini kan sebetulnya bukan hanya anak ya yang berjuang, bukan hanya orang dewasa tadi lagi-lagi ya yang berjuang nih yang beradaptasi, tapi anak-anak juga kita kita tadi ya kita percaya dan kita perlu menyadari bahwa anak-anak pun mereka juga sangat berjuang loh di masa-masa ini gitu. Mungkin kita nggak tahu aja seberapa seberapa berjuangnya mereka ya dengan usia mereka lah ya dengan segala kemampuan mereka. Nah makanya ketika kita berusaha tadi mengenali dan ketika kita mencoba mengkomunikasikan, maka kita juga jadinya empatinya kan terbangun ya. Ketika tadi misalnya nih kita, misalnya nih kita mama ya kita pagi-pagi harus harus prepare di rumah, terus kita juga ada jadwal meeting gitu ya, atau jadwal ngajar nih, apalagi ini ada Kak Uci ya, ini kayaknya guru juga kan, guru tapi juga punya anak usia dini juga, jadi kita harus nemenin anak belajar, itu kan banyak sekali peran yang harus dilakukan dalam satu waktu. Nah jadi ketika kita, dan mungkin anak yang usia dini apalagi ya, mungkin anak minta ditemenin main, padahal kita lagi udah jam 8 pagi, kita ada jadwal meeting yang nggak bisa didelegasikan ya. Nah, ketika kita mengkomunikasikan ke anak kita bahwa Ade boleh nggak mama jam 8 sampai jam 9 mama meeting sebentar ya. Ade misalnya kasih permainan yang dia bisa bermain mandiri gitu kan ya. Dan ketika kita bangun komunikasi itu, ajak anak untuk mengenal juga situasi kita, itu kan jadinya anak nggak cuma kita yang berempati sama anak ya, tapi kan anak juga akhirnya terbangun kemampuan empatinya ya terhadap orang tua. Dan itu sih ini justru menurutku di situasi pandemi ini ketika BDR ini justru empati betul-betul apa ya kayak apa tektok gitu loh betul-betul memang orang tua juga perlu dibantu ya oleh anak sih menurutku ya jadi memang dan pasangan pastinya jadi memang ya empati itu nggak cuma kita ke anak tapi juga anak ke orang tua jadi makanya kita juga jadinya kan mesti fair ya kalau kita ini justru kita punya kesempatan membangun empatinya anak justru kita juga empati kita adalah kita mengenali nih bahwa oke, kalau gitu nih memang kita tahu situasinya ini nggak mudah buat anak kita. Oke, anak kita pasti akan cepat bosen atau anak kita memang dia butuh teman-temannya untuk jadi teman belajar. Nah, atau misalnya kita tahu bahwa memang anak kita harusnya kelas 1 SD mungkin target kita anak ini udah bisa lancar udah mulai lancar baca misalnya ya. Tapi kita tahu nih bahwa dari PAUD naik ke kelas 1 SD tanpa ada pertemuan tatap muka langsung gitu ya, tanpa ada transisi yang kalau dulu kan transisinya pas ya anak-anak dikenalin ke sekolah, terus belajar ketemu teman-teman itu kan ya belajar ada medianya gitu, ada alat peraganya yang jelas. Nah kalau sekarang kan ya udah kita akhirnya realistis ya, kita realistis dengan oke, anak kita masuk ke kelas 1 SD, mungkin yang tadinya target kita anak ini udah semakin lancar baca, ya paling nggak sekarang anak ini udah mulai belajar kosakata baru aja deh, paling nggak satu hari ada 3 kosakata baru yang dia pelajari. Nah, itu kan juga bentuk empati kita ya terhadap anak ya, ketika tadi kita paham situasinya, dan kita juga tadi ada komunikasi yang dibangun, maka ketika kita berempati, kita jadi punya ekspektasi yang clear ya, dengan ekspektasi yang clear dengan diri kita, dan juga anak kita jadi kayak, ya tadi balik lagi sih sebetulnya, tips-tips ini sebetulnya sih adalah untuk menjaga kesejahteraan psikologis kita sebagai orang tua ya. Jadi kita juga tadi manage ekspektasi, berempati sama anak. Bagaimana kita bisa berempati sama anak ya? Kita perlu mengelola ekspektasi kita bahwa oke, berarti emang ada target-target yang memang nggak bisa dicapai lah dengan situasi ini. Bukan nggak bisa ya, tapi mungkin lebih sulit dicapai gitu dan butuh waktu. Seperti tadi misalnya, oke, anak ini paling nggak yang tadinya kita nggak secara normal kita targetnya anak ini lancar baca, tapi karena situasi begini dan kita juga mungkin mengajari mereka nggak bisa seintens guru-guru di sekolah, ya paling nggak anak ini setiap hari adalah target-target yang jelas. Tadi itu kosakata baru misalnya 3 sampai 5 kata, atau anak ini mulai bisa bercerita gitu. Jadi kita manage ekspektasi kita sehingga target-target belajarnya anak juga jadinya lebih clear gitu. Gitu sih.
Oke, jadi ini sebenarnya masalah ekspektasi ini itu juga bisa jadi sesuatu pemicu ya buat kita komunikasi dengan apa namanya menghadapi anak. Jadi ketika kita bantu Benar, diri iya. kita sendiri, Iya jadi benar. pertama tadi udah yang mengenali ya, memang situasinya ada perubahan dan situasi ini tidak ideal dan kita perlu menerima situasi tidak ideal ini. Nah, oleh karena itu ada ekspektasi yang perlu disesuaikan ya. Jadi kita mungkin tidak bisa keingin semua yang kita harapkan anak ini sudah bisa aja dia belum mencapainya dan itu tidak apa-apa gitu. Tapi kita terus tetap bantu semampu semampu kita dan tadi Iya. ya ada komunikasi tadi ya Cak ya. Itu penting banget ya kita bisa komunikasikan ke anak bagaimana kita juga mengalami kesulitan loh. Mama juga atau papa juga cukup stres nih, mama harus tetap di rumah gitu. Sementara pekerjaannya apa namanya cukup menumpuk, tapi sebenarnya mama pengen main sama kamu gitu ya. Jadi kayak bisa dibicarakan dan didiskusikan juga sama anak, walaupun anaknya mungkin usia dini juga ini ya bisa aja kita coba dengan cara yang lebih baik. Nah ini aku ada tips juga nih Kak. Jadi sebenarnya yang terjadi kan sebenarnya anak-anak semua anak-anak jadi tambah seneng ya ketika orang tuanya WFH ya. Karena ketika di WFH dia ada di rumah orang tuanya, bener nggak kan? Jadi anak-anak itu semuanya jadi ngerasa orang tua jadi makin banyak waktu buat dia. Tapi ternyata kondisinya adalah orang tuanya ada di rumah tapi sebenarnya bekerja dan tidak bermain dengan dia. Waktu bermainnya nanti setelah di luar jam kerja. Jadi sebenarnya ada kayak kekecewaan ya yang mungkin dirasakan anak juga dan itu mungkin kita nggak sadari bahwa awalnya anaknya pengen banget main tapi ternyata orang tuanya tidak bisa main bersama. Nah, kemarin itu akhirnya kalau di rumahku kita membuatnya kalau mau kerja itu harus di ruangan terpisah. Ya kalau nggak ada ruangan terpisah pokoknya ada satu spot yang kita bilang itu kantor. Jadi kebetulan suamiku yang harus bekerja terus di waktu ke jam kerja, dia harus masuk ke kantor itu untuk kerja. Itu padahal kamar aja sih, kamar biasa atau corner. Iya, jadi memisah ya, memisah memisah kayak di sini ayah bekerja atau di sini ibu bekerja. Jadi ibu belum bisa bermain bersama dengan kamu gitu. Tapi pastinya kita udah nyiapin permainan-permainan yang dia bisa mainkan mandiri atau ada siapa yang sudah kita siapkan untuk menemani gitu kan ya. Nah, jadi kayaknya itu bisa jadi tips juga sih buat nambahin. Jadi harus ada ruang yang terpisah. Jangan sambil kerja laptopan sambil nemenin anaknya kerja karena sambil nemenin anaknya main. Jadi itu nggak terlalu efektif juga. Nah itu juga anak juga akan merasa diabaikan. Tadi tips dari Tasya itu berlaku juga sih ya dengan anak-anak ya. Jadi ini mungkin ada juga di sini mama-mama atau ibu-ibu bapak yang udah ngelakuin ya. Jadi kita aja nih sebagai orang yang kerja dari rumah ya, kita butuh space ya. Tadi ya ada apa sih garis ya dibilang gitu. Ada kayak batas-batas antara tempat bekerja. Jadi anak kan tadi ya membangun empati anak itu kan juga berarti bicara tentang anak tuh mengenali situasi lingkungan ya, pakai social awareness-nya kan dibangun ya, itu kesadaran akan kondisi sosialnya. Jadi anak kan juga belajar tuh, oke, kalau gitu mau udah masuk kantor ada aturan-aturan yang mungkin tidak tertulis tapi sudah disepakati ya bahwa orang tua kalau mama sudah masuk ruangan maka aku nggak boleh gangguin tanda petik gitu ya karena nanti akan ada waktunya mereka papa akan keluar ruangan itu dan main sama aku misalnya. Nah anak juga kita sebagai orang dewasa aja butuh space ya, ada space yang teratur untuk bekerja. Nah anak-anak juga begitu untuk belajar memang di rumah kita sebisa mungkin memang ada spot yang memang dibentuk atau fasilitas yang diciptakan, di-create sedemikian rupa, mungkin nggak harus yang mahal, nggak harus yang fancy gitu, tapi paling nggak anak tahu bahwa oke, di spot ini dia harus ya kegiatan belajarnya kalau kelas online ya dilakukannya di meja ya ini. Jadi dia ada kondisi di mana dia harus juga konsen dan mengkondisikan dirinya untuk belajar juga gitu di spot-spot tertentu di rumah. Gitu sih. Walaupun memang ini tantangan. Betul. Oke, jadi anak juga ya walaupun ini memang tantangan untuk orang yang di rumahnya kecil sih, memang ini aku nemuin banyak juga ya challenge-nya itu sih. Apalagi kalau anaknya ada 3, ada 4 gitu ya memang pada akhirnya
Bener, memang Memang perlu bisa manage digantiin sih. pakai gadget. Tempat itu lingkungan fisik juga perlu di manage ya, gitu. Gitu. Jadi dicoba diciptakan juga supaya anaknya tetap nyaman ya belajar di tempat yang disiapin sama orang tua. Tidak Bener, harus beli meja belajar baru atau apa, tapi mungkin memang ada spot ya iya. yang buat anak nyaman aja ya tentang supaya dia bisa belajar dengan nyaman di situ. Oke, itu tips yang bagus juga ya buat orang mama papa diterapin di rumahnya yang mungkin sekarang masih ngasal di kamar tidur Bener. sambil tiduran atau sambil apa sembarangan. Nah, mungkin coba disiapkan ada spot khusus yang bisa dipakai. Tidak hanya orang tua yang punya ruang kerja, mungkin kita bisa siapkan juga ruang atau spot untuk anak. Oke, ada lagi, Cak. Apalagi nih tips-tips yang bisa kita berikan nih supaya anak kita jadi sahabat yang baik buat anak? Kalau bikin jadwal gitu perlu nggak sih, Cak? Kayak misalnya ada kesepakatan atau jadwal rutin. Kayak kalau di sekolah kan ada tuh roster pelajaran dari jam segini, jam segini, jam segini. Nah, kalau di rumah, kita belajar di rumah perlu nggak bikin kayak gitu? Iya. Gimana sih ya? Gimana? Sorry, keputus tadi. Gimana? Jadi kan, oh sorry sorry. Jadi kalau misalnya di sekolah kan biasanya ada jam pelajaran tuh dari jam segini sampai jam segini belajar ini, jam segini sampai jam segini belajar ini. Nah kita perlu nggak sih bikin kayak jadwal tertulis gitu di rumah atau kayak apa Nah, kayak peraturan yang kayak ada di Nah, sekolah? sebetulnya sih Menurut Ica itu perlu baik nggak sekali ya kira-kira? jika dilakukan. Karena kan sebetulnya, pagi kalau anak-anaknya sekolah formal ya gitu, sekolah formal kan sebetulnya jadwalnya sudah terstruktur ya dari sekolah ya, misalnya dari jam 8 jam berapa, terus break, lalu ada Hmm. kelas-kelas. Nah, justru sebetulnya ketika jadwal itu terstruktur, itu sebetulnya membantu orang tua, ayah dan ibu ya, untuk menjadwalkan bersama sih. Jadi nggak cuma jadwalnya anak, tapi juga jadwalnya ibu, jadwalnya bapak, jadwalnya anak. Jadi semua disusun bersama-sama gitu sehingga anak juga tahu oke okay, berarti di jam 8 sampai jam 9 mungkin aku nggak bisa main sama mama ya berarti mungkin aku harus ya apa dia harus mencari kesibukan lain misalnya di rumah ya kalau anak-anak yang udah lebih besar ya gitu kecuali kalau yang anak masih kecil kan memang kita perlu hampir semuanya kayaknya perlu difasilitasi orang tua ya tapi kalau misalnya anak yang sudah lebih besar kan bisa mereka bisa lebih mandiri ya untuk menentukan kegiatan selain belajar gitu. Nah, jadi cuman memang itu keberuntungan ya atau itu keuntungan kalau memang anak itu sekolah online-nya terstruktur ya apa udah jadwalnya baku. Tapi memang aku menemui juga ini sih ya. Jadi ada orang tua yang dia tidak bisa menemani anaknya di rumah ketika di pagi hari karena memang dia harus kerja mungkin kerja buruh gitu ya atau bahkan kerja di kerja kantoran itu dari pagi sampai siang dan dia baru bisa Di nemenin luar anaknya rumah di ya. atas jam 3 sore. Jadi uh, ya dia harus menemani anaknya jam 3 siang ke atas atau bahkan sore lah. Nah, memang kalau anaknya usia SMP atau usia SD kelas besar sih ya mungkin bisa di tanda petik dilepas ya gitu dengan pendampingan secukupnya. Nah, tapi kan untuk anak-anak sekolah ini akhirnya aku menemukan ini sih hal yang bisa dilakukan adalah orang tua berkomunikasi sama guru. Jadi sebetulnya di masa-masa ini tuh harusnya sekolah Oke. memang punya apa ya kelonggaran sih sebetulnya punya toleransi juga dengan kondisi orang tua. Jadi memang kalau orang tua nggak bisa menemani anak belajar Hmm. di rumah, itu silakan orang tua tuh untuk terbuka ya, lagi-lagi komunikasi. Orang tua tuh terbuka dengan sekolah, menyampaikan situasinya bahwa misalnya karena tuntutan ekonomi dan sebagainya, kami baru bisa menemani anak kami belajar itu kalau di sore hari. Jadi boleh nggak anak-anak diberikan tugasnya oleh sekolah itu untuk di sore hari ya kan ada tuh sekarang kan sekolah-sekolah modelnya adalah dikasih tugas pagi lalu siang misalnya anak disuruh kumpulin ya sedangkan sedangkan nggak ada orang tua yang Iya. nemenin gitu akhirnya sekolah karena nggak tahu kondisi di rumah akhirnya sekolah jadi menganggap anak ini kok kayak nggak diurusin sama orang tuanya gitu nah padahal kondisi itu perlu dikomunikasikan Hmm. sama orang tua dan sekolah justru perlu diedukasi juga sih maksudnya orang tua perlu betul-betul teamwork ya dengan sekolah bahwa kalau memang orang tua tidak bisa menemani anak belajar, mungkin tugasnya jadi dikasih toleransi, mungkin baru dikumpulinnya malam hari gitu. Jadi karena biar anak bisa ditemanin oleh orang tuanya dulu di sore hari untuk ngerjain tugas-tugasnya. Jadi itu sih jangan takut kita sebagai orang tua untuk terbuka ceritain kondisinya ke Hmm. sekolah karena harusnya kita mungkin justru sekolah tidak boleh kan menurut aturan juga begitu ya sekolah
apa namanya, bukan boleh, tapi sekolah harus memberikan keleluasaan dari segi belajar atau tidak menerima kondisi orang tua. Betul. Ini ya justru nih ya harusnya sekolah tidak begitu gitu. Masih orang tua bisa mengedukasi sekolah juga akan akan adanya flexible Betul. time itu sih, toleransi toleransi itu. Iya benar, setuju. Jadi kayak ini ada teman kita juga, sahabat kita juga, Suci. Hai, Yang ibu guru hai ya, Kak ibu Suci. guru. Jadi dia sebagai orang tua yang, iya, sebagai guru yang harus WFH, walaupun WFH, walaupun di rumah, dia tetap aja anaknya dititip ke oma opanya. Jadi seperti pada waktu kerja biasa. Jadi beruntung sih ya masih ada orang lain yang bisa menemani di rumah. Jadinya bisa apa namanya mungkin anaknya bisa difasilitasi kegiatan belajarnya bersama dengan orang-orang yang ada di rumah yang kita percayakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya orang tua perlu mengkomunikasikan hal itu kepada sekolah gitu bahwa ini ada kesulitan yang dihadapi. Jadi bagaimana nih solusinya? Boleh nggak saya kirimkan tugasnya nanti sore setelah saya pulang kerja? Jadi kita harus tetap Benar. cari usaha ya Cak ya untuk bisa Iya. memfasilitasi anak ini ya. Oke oke oke, bagus banget tuh tipsnya, setuju banget. Jangan lupa orang tua jangan malu-malu ngomong ke gurunya kalau ada kendala karena guru nggak tahu Benar. kalau kita nggak ngomong ya. Wah, ini ada temanku nih orang ini juga nih Oke. praktisi, ada Marten ya Apalagi nih yang di Cak? Papua, Oh ngurusin ada. pendidikan di Papua. Ada Kadila, Wow. ada Kasaski. Wah, boleh share-share juga tips-tipsnya ya. Silakan kalau mau kasih tips-tips juga. Cak, apalagi Tadi udah nih ya tips yang komunikasi. bisa kita berikan nih Ah, tadi kan berarti udah terkait apa, menjadi kenali pendamping? situasinya, Tadi terus udah tadi pahami mengenali situasi situasi, pahami situasi kita dan juga anak ya. betul, Terus juga sehingga akhirnya dan juga kita berkomunikasi secara terbuka. betul. Baik kita ke anak dan juga kita melatih anak untuk Ya, apa, menceritakan atau membagikan apa yang dirasakan, apa aspirasinya, dan bahkan juga mungkin kalau tadi ya terkait komunikasi, kadang kan kita orang tua udah bumpet ya, kayak idenya apa lagi ya. Nah, mungkin anak-anak kita kita percaya bahwa anak-anak tuh punya segudang ide ya, gitu. Mereka punya aspirasi yang banyak sekali dan mereka punya punya ide-ide yang juga menarik. Jadi memang kita perlu komunikasi itu justru meringan. betul. Betul. Hmm. Hmm. Tim. Ya, betul. Betul. Hmm. Hmm. Oke, Ica, suaranya menghilang. Iya, sudah kedengaran lagi, Cak. Ya, kedengaran. Aku kedengaran. Oke.
Iya, aku bisa dengar suara Ica. Apakah suaraku kedengeran sama Ica? Oke, eh, Ica sepertinya ada kendala lagi. Ica, apakah bisa mendengar suaraku? Oke, kita coba lagi ya. Coba ajak Ica join lagi ya, teman-teman. Ini malam, cuman kita memang mengalami kondisi di mana ada tantangan secara koneksi. Jadi teman-teman sabar ya. Kita coba undang Ica lagi. Mudah-mudahan bisa. Ca, kita lagi send request. Mudah-mudahan bisa di-approve. Kita bisa ngobrol lagi. Oke. Iya, tuh teman-teman. Oke. Hai Ica. Halo. Nah, teman-teman boleh bantu kasih feedback lagi ya. Sekarang suara Ica udah kedengeran belum? Ica coba do Halo. re mi do re mi. Ica bisa dengar suaraku? Udah. Oke. Oke, mudah-mudahan ini kayaknya udah membaik nih koneksinya ya. Oke, tadi kita sempat bahas terkait dengan tips di mana kita juga harus komunikasi ya sama dengan pihak sekolah, dengan guru gitu ya. Ica? Ica bisa dengar suaraku? Halo Ica. Hai. Ica? Atau ini di aku ya masalahnya? Oke. Sebentar ya, aku coba dulu. Oke. Kita tunggu sebentar. Ica. Oke. Oke, Ica, aku lagi send request lagi. Mudah-mudahan bisa bergabung. Hai Syah. Ya, oke. Aku udah bisa dengar suara Ica sekarang. Udah. Oke. Tadi kita sampai ke gimana kita harus bisa komunikasi juga dengan sekolah ya, dengan guru gitu ya, Cak Ya, ya. benar. Jadi emang kendalanya kalau misalnya kita tidak berkomunikasi dengan guru, ya guru nggak tahu kondisi situasi sulit yang kita alami gitu ya. Iya, dan orang tua kan tadi juga orang tua tadi ya aku kayaknya belum sebut ini ya tips yang lain ya juga ya ketika kita mau jadi sahabat apalagi nih ya yang udah berpasangan ya bersuami istri. Ketika kita jadi pasangan kan kita juga akan terus belajar ya mengenali tadi ya mengenali apa sih yang disukai sama Mhm. pasangan kita atau apa yang disukai sama anak-anak kita. Otomatis kan proses karena ini juga hal yang baru, banyak hal yang baru untuk orang tua ya mendampingi anak belajar. Apalagi selama ini mana ngerti, bukan mana ngerti ya, orang tua mana ngurusin anak-anak belajar fisika, belajar baca mungkin ya anak-anaknya ya terima beres gitu kan. Nah justru memang ini adalah proses belajar terus menerus sih. Jadi memang apa namanya kita juga perlu sadar kapasitas diri kita ya. Memang kita mungkin tidak mahir secara akademis gitu betul-betul mengajari anak, tapi paling tidak kan guru nih kan partneran ya kita dan dengan sekolah itu kan rekan ya as a partner ya. Jadi memang ya udah nggak ada salahnya untuk tanya sekolah atau bahkan mungkin ada tugas-tugas atau ada bahan bacaan yang mungkin buat orang awam mudah dimengerti misalnya tentang biologi kah atau apa gitu ya kita juga sebagai orang tua perlu belajar juga sih karena kita tahu kita nggak gitu paham ya kita perlu belajar dan cara belajar yang paling cepat sebenarnya kenapa kalaupun kita nggak sempat baca-baca materi itu ya atau googling belajar sendiri tentang konten materinya ya kita tanya gurunya aja gitu ya tanya tanya Iya, guru dan diskusi betul. dengan guru gitu kan ya justru itulah Iya, gunanya setuju. gunanya sekolah dan orang tua ya as a partner ya gitu saling terus Benar-benar. belajar. Iya, ini tuh dan apa masalah ngobrol sama ke sekolah ini juga waktu itu aku ngalamin kan. Ya tadi bener banget sih. Secara kita kita juga bisa nanya ya memang ke sekolah gimana dong Bu ngajarin ini. Saya nggak bisa nih kayak Ibu gitu. Nah, selain itu sebenarnya ke sekolah atau ke guru itu bener kata Ica tadi partner. Saking partnernya kita sebenarnya juga bisa curhat ya. Jadi Hmm, yang pernah
yang pernah aku lakukan itu. Jadi udah curhat sih sebenarnya sama pasangan, tapi mungkin kayaknya kita tetap aja kayak ngerasa aduh kok masih gini-gini aja ya. Jadi waktu itu memang sekolahnya memang cukup baik, dia membuka kayak curhat session. Tapi kalau kita nggak mau curhat, juga kita nggak bisa. Kalau kita nggak ngomong juga kita nggak ini ya, kita di sekolah nggak nangkep. Jadi waktu itu aku sempat curhat tuh terkait dengan stresnya aku ngadepin Francis anakku yang ya itu tadi tugas perkembangannya tiba-tiba mundur ya, tiba-tiba dia tidak bisa toilet training lagi, dan itu kan lumayan stressful buat orang tua. Nah jadi aku curhat cerita gimana ya Bu, kenapa ya kayak gini 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 gini. Dan sebenarnya yang dilakukan guru tuh bukan kayak memberikan solusi yang ajaib yang bisa langsung bisa merubah anakku, enggak. Yang dia lakukan adalah mendengarkan. Dan itu tuh kayaknya buat orang tua tuh sebenarnya it means a lot loh gitu. Jadi kita didengarkan itu tuh sebenarnya juga merasa ini apa namanya cukup tenang, dan akhirnya kayak bisa membantu berpikir jadinya lebih positif, dan akhirnya bisa menemukan solusinya apa gitu. Jadi sebenarnya kita perlu aktif nih ngomong sama guru, apapun lah kondisinya, kan kita partner setara ya sama guru. Jadi sama-sama aja cerita apa yang memang kendalanya, sehingga guru bisa paham kondisi kita juga ya. Bener, bener banget. Tuh jadi tipsnya oke banget tuh. Jadi kita harus komunikasi dengan guru, dengan sekolah, supaya kita sama-sama tahu gimana caranya membantu anak bisa nyaman belajar di rumah. Oke, ada tips lagi yang lain, Cak? Iya sih, sama ini juga sih tentang apa ya, punya kan dengan adanya BDR ini ya, situasi pandemi kan salah satu yang hilang itu adalah rutinitas juga ya buat anak-anak ya, gitu terutama. Dan rutinitas atau ada ya rutinitas itu kan membuat anak merasa secure ya, secara mental kan anak tuh kalau ada terstruktur tuh, walaupun mungkin ada anak yang ketika dibikin jadwal dia melenceng sana melenceng sini, ya itu kan naturnya anak-anak juga ya, tapi apa ya, bukan nalurinya, tapi memang anak-anak itu ketika ada situasi rutin, ada jadwal-jadwal tertentu, baik itu jadwal mingguan, jadwal harian, jadwal bulanan, itu membuat mereka merasa secure. Kenapa? Karena di situasi pandemi ini, di situasi BDR ini, seolah-olah sepertinya kita kayak tanda petik ya, di satu sisi kayak kita kehilangan kontrol. Maksudnya anak-anak tuh mungkin dia tidak bisa memprediksi situasi. Kalau misalnya dulu sekolah kan mereka bisa prediksi tuh, aku hari Jumat aku akan les bahasa Inggris ya, atau aku hari besok aku akan main ke rumahnya si ini ya mah gitu kan. Jadi anak kan ketika dia bisa memprediksi kan dia bisa mengantisipasi, dia bisa punya perencanaan, dia bisa mengantisipasi, sehingga akhirnya ada rasa apa ya, ada rasa secure ya, ada rasa seperti rasa berdaya gitu anak-anak, rasa aman, ada rasa aman. Nah ketika situasi ini kan anak-anak hilang rutinitas, walaupun mereka punya jadwal-jadwal Zoom atau jadwal Google Class atau segala macam itu ya, iya, tapi kan ada rutinitas juga yang hilang dari mereka. Nah, ini yang bisa dilakukan juga oleh orang tua adalah orang tua dan juga guru ya sekolah membangun rutinitas yang baru. Jadi misalnya sekalipun misalnya kalau sekolah ya, orang tua bisa kasih ide nih, gimana kalau setiap hari apa, misalnya hari Jumat kah, mungkin kita bisa itu jadwalnya anak-anak yang gantian membacakan cerita. Jadi mungkin anak-anak yang membacakan buku, jadi kayak reading time gitu ya, reading day misalnya, di mana anak-anak bisa membacakan cerita dan anak bisa apa ya, bisa tampil ya, sekalipun itu virtual. Atau misalnya kalau di rumah ada hari-hari atau ada jam-jam di mana itu jadi family hour ya, kalau aku bilangnya mungkin itu jam-jamnya keluarga, yang mana semuanya sepakat bahwa kita nggak boleh megang kerjaan, nggak boleh ngapa-ngapain, itu jadi family hour. Misalnya mungkin di jam 5 sampai jam 7 misal, atau jam 4 sampai jam 6 itu family hour, di mana ada orang tua udah selesai bekerja, jadi waktunya sore-sore itu ngapain lah, entah itu nyiram tanaman sama-sama, entah itu pokoknya betul-betul itu jadi waktunya keluarga gitu, atau mungkin mau persiapan masak-masak buat makan malam, atau bahkan mungkin nonton sama-sama gitu ya, atau juga ada hari ya kan ya, intinya sih gitu sih, kayak ada project-project yang ada jadwal-jadwal rutin yang dibangun, sehingga akhirnya anak-anak tuh kayak bisa, aku nanti nih berarti 3 hari lagi nih kita akan ini ya Ma, atau berarti nanti udah mau hari Sabtu kita akan ini ya Pak gitu. Jadi kayak mereka tuh bisa mempredik dan mereka bisa kayak bersiap-siap gitu loh, gitu sih. Itu membuat anak merasa aman membangun itu. Iya benar-benar ya. Setuju banget. Jadi gitu kan, emang rutinitas itu penting banget, karena kalau enggak kita jadi kayak
abis ini ngapain ya? Abis ini ngapain ya? Bingung gitu Iya. ya. Jadi ketika dia udah tahu rutinitasnya seperti ini jam segini, jangan salah Cak, anak gue itu tetap bangun pagi jam 5 pagi loh. Padahal kayak ya, ya ampun nak, kamu nggak perlu sekolah. Jadi kalau anakku kan apa sekolahnya tuh cuman Zoom-nya itu cuman seminggu sekali gitu. Tapi ya tetap ya dia membangun rutinitasnya sendiri dengan bangun tetap pagi. Nah, tapi habis itu orang tuanya gimana nih ngisi waktunya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu strict ya memang jam-jamnya, tapi kayak ada ya jam rutinnya. Jadi dia memang bangun jam berapa, makan jam berapa, itu udah jam-jam yang memang secara rutin sudah ditetapkan, lalu diantaranya baru diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tadi kita bisa sepakati bersama Wah, gitu iya ya, Cak tuh. ya. Dan tadi menarik tuh ada poin di mana kita harus punya family hours ya. Jadi kayak apa? Mungkin orang tuanya taruh gadgetnya semua disimpan dan anaknya juga ya. Anak-anak kan sekarang banyak yang udah punya gadget sendiri ya. Jadi ditaruh di satu tempat, lalu berkegiatan bersama gitu ya. Nonton film bareng atau makan bareng bersama tanpa ada si gadget-gadget tadi gitu ya. Oke. Iya, Itu bener. tips yang penting itu kayaknya buat orang tua karena sekarang walaupun kita banyak waktu bersama dengan keluarga dan selalu bersama dengan keluarga, tapi kan kegiatan yang bersama-sama di mana semua hatinya ada di situ, perhatian yang ada di situ itu belum tentu ada terus ya setiap hari. Oke. Ica masih bersama dengan aku? Ica, oke. Jangan-jangan Ica hilang koneksi lagi nih. Ica. Oke, Ica nggak bisa dengar aku mungkin ya. Atau bisa coba aku coba join lagi. Tadi sebenarnya sudah ada 6 poin yang sudah disampaikan sama Ica sebagai tips bagaimana caranya menjadi sahabat bagi anak ketika anak kita nih semuanya lagi belajar dari rumah. Atau mungkin yang punya ponakan, ponakannya lagi belajar dari rumah, atau ada anak-anak yang bersama dengan kita saat ini, mereka sedang mengalami kegiatan perubahan, yaitu belajar dari rumah. Aku coba summary sambil kita nunggu Ica lagi. Jadi yang pertama tadi yang udah disampaikan sama Ica adalah kita harus pahami situasi dan kondisi belajar anak. Jadi memang saat ini kondisinya sedang pandemi, ada perubahan yang luar biasa terjadi tidak hanya pada kita sebagai orang tua, tapi juga anak-anak kita mengalami perubahan itu. Jadi kita harus mengenali situasinya dan paham bahwa anak mungkin mengalami tekanan atau stres yang bisa mengakibatkan dia akhirnya ada perubahan secara apa namanya perilakunya dan juga mungkin tugas perkembangannya jadi lebih mundur. Oke, Ica bisa mendengar aku? Bisa. Oke, aku coba summary sedikit ya, Cak. Jadi tadi yang Oke, pertama siap. kita sudah 6 tipsnya udah keluar nih. Jadi yang pertama tadi memahami situasi dan kondisi. Lalu yang kedua, sebenarnya kalau udah dipahami dan di apa situasinya kita terima ya. Memang ini bukan kondisi yang ideal, jadi kita bisa bersama-sama mencoba mencari tahu, mencari apa yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Lalu yang kedua, kita juga perlu melakukan komunikasi yang baik dengan anak. Tidak hanya kita mengkomunikasikan kesulitan-kesulitan kita, tapi kita juga membantu anak untuk bisa mau mengeluarkan apa yang ada di pikiran dan perasaannya. Mungkin setiap tahapan usia akan berbeda ya, bagaimana menyampaikan apa namanya kegiatan komunikasinya. Mungkin anak usia yang lebih kecil kita bisa ajak dia dengan bermain, jadi sambil bermain kita bisa berdiskusi, ngobrol bareng, tapi yang sudah lebih besar, mungkin kita bisa coba berikan waktu untuk kita bisa diskusi bersama. Lalu juga tadi kita bahas juga tentang harus tetap ada nih jadwal tertulis, jadwal yang dibuat gitu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Tidak hanya jadwal anak, tapi juga jadwal orang tua. Jadi misalnya orang tuanya kerja di rumah, bisa disiapkan jadwalnya juga dan kita sepakati bersama dengan anak. Lalu juga pentingnya kita membangun rutinitas. Jadi anak-anak perlu tetap diterapkan rutinitas yang mungkin lebih disesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi tetap ada. Dan tips yang juga paling penting tadi adalah komunikasi dengan sekolah atau guru. Gitu ya, Cak ya? Jadi 6 hal itu ya tadi yang kita juga sudah bahas bersama-sama. Oke.
kita masih terus berusaha join sama Ica. Kita coba lagi ya. Nah, jadi teman-teman tadi setelah kita tahu keenam hal tersebut, mudah-mudahan teman-teman semua bisa kembali menjadi sahabat nih buat anak yang tadinya awalnya mungkin sama kayak saya nih di awal-awal pandemi, saking stresnya jadi sumbu pendek. Jadi kalau ada setiap kegiatan yang anak lakukan salah dikit langsung tuh kita langsung kayaknya bisa marah gitu atau mungkin kita jadi malah tidak sabaran. Cak punya nih. Cak, bisa dengar suaraku? Hai Cak. Ya, nah suaranya udah kedengeran. Oke, tadi aku udah sum up 6 tipsnya. Nah, sebelum kita gimana Cak? Ica, bisa dengar suaraku? Di aku Icanya putus-putus. Ada suaranya? Oke, masih puter-puter. Iya nih koneksi banget nih kayaknya problemnya. Kita coba lagi ya Cak ya. Oke, tadi kita sudah coba bahas terkait tips-tips bagaimana menjadi sahabat bagi anak. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan, kita masih punya sedikit lagi waktu untuk bisa mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mendengar percakapan kita hari ini. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komen ya. Boleh tulis di komen untuk apa yang ingin ditanyakan. Oke, Ica sekarang udah bisa dengar? Udah. Suaranya juga udah kedengeran nih di aku. Oke, Cak. Jadi tadi udah kita kupas tuntas nih 6 tipsnya. Iya, mantap. Thank you Bisa Asyara membantu di tengah. Di tengah badai koneksi ya. Nah, Cak. Sekarang pertanyaanku gini nih, Cak. Kalau misalnya kita sebagai orang tua nih ngerasa, aduh aku masih kurang bagus nih berkomunikasi dengan anak, aku masih nggak ngerti nih caranya gimana mengenali situasinya gitu. Kira-kira itu bisa dipelajari nggak sih Cak sebenarnya? Oke, ini hal yang hal yang aku dapat juga ya. Nah, ketika kita nih sebagai orang tua kita sudah ada refleksi itu ya, ada refleksi bahwa, aduh kok aku kayaknya nggak bisa komunikasi baik dengan anak ya, aku kok kayaknya ada yang salah nih, atau kayaknya misalnya kok kayaknya aku ada di rumah tapi aku kayaknya nggak ada di situ, kayak aku nggak ada di rumah tapi seperti tidak ada di rumah. Maksudnya ketika menyadari ada awareness itu tuh udah halfway sebetulnya orang tua dengan karena udah ada awareness ya, kita udah ada self awareness bahwa udah menyadari bahwa aduh kayaknya ada yang salah ya. Nah itu justru ya teman-teman justru berbahagialah ya gitu. Jadi jangan pressure diri kita terlalu banyak, karena kalau ketika kita sudah sadar ada something wrong, justru itu sudah sinyal yang bagus ya, karena alarmnya berarti alarmnya teman-teman tuh masih berjalan ya sebagai orang tua gitu. Dan tandanya adalah ya next step-nya berarti ketika kita sudah aware ya, tadi lagi tuh kita perlu untuk cari ya udah kalau gitu gimana nih solusinya seperti apa. Jadi itu dia sih, it's okay ya kalau misalnya pasti trial error sih pasti ya, siapa yang nggak trial error kan ya, Tasya pasti juga ngalamin kan, siapa yang nggak trial error di masa-masa ini gitu. Nah tapi kan tadi poinnya adalah tadi ya yang tadi kita udah share bahwa poinnya adalah aware dan juga terus mau belajar sih gitu, dan juga ya terbuka aja, komunikasi terbuka kalau memang melakukan kesalahan atau kurang tepat bereaksi terhadap anak, ya kita terbuka aja, jujur sama anak, minta maaf, dan juga mungkin minta anak bantu untuk bantu nih apa yang bisa anak lakukan. Misalnya anak kita bisa bilang sama anak, nak, mama lagi pusing banget nih, kamu boleh nggak misalnya bantu untuk kamu kerjaan PR sendiri, atau kamu bantuin kamu beres-beres kamarmu sendiri ya, aduh mama capek sekali. Jadi kayak kita komunikasi jujur itu kan membantu. Tadi lebih baik lagi sih, anak empati, anak mengenali situasi gitu. Dan kita juga sebagai orang tua
jangan jangan lelah sih ya gitu, pasti lelah sih ya, Iya. tapi maksudnya jangan lelah untuk terus belajar dan ya jadikan anak sebagai sahabat ya. Kita kalau kita menganggap Setuju. menganggap menganggap anak sebagai sahabat dan kita juga sebagai anak kan ya, sahabat itu kan terus menerus berproses ya, sama-sama ya, saling menajamkan gitu ya, Benar. saling meminta maaf, saling belajar, saling ya saling lah pokoknya, saling terus-terus ya, kayak never ending journey gitu loh. Asik, setuju banget. Nah, terkait hal itu nih, Cak, kan tadi udah sampai ke awareness nih, jadi orang tua udah tahu nih, oke, gue kayaknya perlu memperbaiki hal ini. Nah, nih aku mau sharing tentang kegiatan yang akan Sobat Peduli lakukan nih ya, Cak, sekalian promosi. Wow. Jadi, Sobat Peduli kebetulan banget mau bikin webinar. Nah, webinarnya ini kali ini tuh temanya menjadi Sobat yang Peduli. Nah, tapi nanti akan Hmm. dipisah-pisah berdasarkan usia. Jadi nanti ada sesi khusus Wow. strategi menjadi sobat Hmm. peduli untuk anak. Nah, jadi buat Hmm. teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, orang tua yang ingin belajar lebih lanjut supaya bisa menjadi pendamping buat anak-anaknya, terutama di masalah pandemi ini. Juga mungkin ada teman-teman aktivis yang mungkin aktivis gereja atau pendamping-pendamping yang memang tugasnya sudah selalu menjadi sahabat yang peduli buat orang-orang lain. Nah, boleh nih join di webinar kita kali ini. Nah, untuk info lebih lanjutnya nanti teman-teman boleh lihat di Instagram @sobat.peduli. Nanti di situ ada info lebih lanjut mengenai kapan mulainya, bagaimana pendaftarannya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ya. Dan teman-teman diundang banget untuk ikut karena minggu depan itu udah ada webinar pertama. Minggu depan webinar pertamanya Wow. tanggal 3 Oktober bersama dengan pembicara kita yaitu dosen kesayangan kita ya, Cak, Ibu Frida Mangunsong. Jadi jam 5 sore itu udah Daftarnya mulai. Jadi kemana ya? nah, ada linknya itu ada di bio-nya IG-nya Sobat Peduli, tapi bisa juga nanti ketik di bit.ly garis miring daftar Sobat Peduli. Jadi nanti di situ bisa Hmm. lihat, boleh dipilih sesinya yang mana, atau pengen belajar semuanya, itu juga boleh banget. Nah, ini memang webinarnya berbayar, tapi ini apa namanya biaya yang dikeluarkan ini adalah nanti kembali untuk kepelayanan ke Sobat Peduli, karena kita memang mendampingi orang-orang yang juga kesulitan secara finansial, jadi kita juga ikut membantu mereka seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa join. Wow, Kita keren. tunggu nanti kita ketemu lagi. Nanti Ica ikut lagi ya, Ca. Oke. Siap, Aduh, siap. aku makasih banget ini Ica udah dengan segala kondisi dan situasi masih tetap mau berbagi dengan kita. Ini udah tinggal sekitar 2 menit lagi. Jadi Tahu ya. apa nih, Cak? Kata-kata final statement cie dari Ica supaya kita semua bisa semakin menjadi sahabat bagi anak yang lagi belajar dari rumah. Iya, aku ingat satu apa ya, ini satu cuplikan lah ya gitu. Bahwa kan yang menjadi sahabat itu artinya kan yang kita menaruh kasih ya. Kita memberikan kasih kita setiap waktu, apalagi di dalam masa-masa yang sukar ya. Nah, ini kan justru ketika di masa-masa yang sukar ini ya ya kita nggak sendirian nih, ada sahabat kita, sahabat terdekat siapa ya, anak kita tuh ya sahabat kita, pasangan kita sahabat kita. Jadi memang kita nggak sendirian, terus belajar, terus jadi sahabat yang saling ya tadi ya memberikan kasih setiap waktu. Kalau kasih itu kan kasih manusia yang nggak sempurna ya, terus belajar pasti ada cacat-cacatnya ya, terus Betul. belajar mengasihi diri sendiri, mengasihi anak kita gitu. Itu sih. Ya. Oke, jadi jangan lupa sahabat itu intinya kasih ya teman-teman semua. Dan aku berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang jauh dari manapun berada sudah ada terus sampai di akhir kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan malam ini bisa jadi banyak insight yang didapat, bisa tidur dengan nyaman, besok langsung dipraktekkan bersama dengan anak-anak ya. Terima kasih banyak Ica untuk kesediaannya Thank you malam ya, ini Kak. berbagi dengan kita. Mudah-mudahan sehat selalu, teman-teman juga di rumah sehat selalu ya. Nah, Iya. kita sudahi dulu malam hari ini diskusinya. Sampai bertemu lagi di Instagram Live Sobat Peduli lainnya. Nanti kita akan taruh infonya di feed-nya apa namanya Instagram Sobat Peduli. Jadi teman-teman nanti tunggu tanggal mainnya kapan kita ketemuan lagi ya. Oke, Yap. selamat malam Thank you. semuanya. Terima Thank you, kasih. Asya. Dadah.